Halo teman-teman, apa kabar? Saya harap kalian sehat, berkati, dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Selalu bersuka cita. Saya mau mengucapkan Selamat Paskah dan Jumat Agung. Saya senang karena kalian mengikuti ibadah Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah. Kalian ikut ya? Bagus. Saya senang. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang kalian akan belajar tentang Yesus. Apa kalian menonton drama visualisasi Jalan Salib di gereja Anda? Kalian sudah menonton ya? Bagus. Sekarang kalian akan berbicara tentang salib dan bangkit. Kalian tahu apa itu? Berbicara tentang Yesus, pesta atau perayaan benar-benar luar biasa dan penuh historis. Malam terakhir saat Yesus makan malam bersama murid-murid, kemudian Yesus disiksa dan disalibkan, kemudian bangkit. Waktu Yesus telah bangkit, Yesus memerintahkan terakhir untuk semua orang Kristen. Apa itu? Kalian akan lihat di Matius 28 ayat 16-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu ayat yang luar biasa, khususnya Matius 28 ayat 19-20. Maaf, tadi saya salah. Ayat 19-20 termasuk salah satu perintah dikenal amanat agung. Salah satu perintah penting untuk orang-orang Kristen. Kalian baca, pergilah bangsa-bangsa, bangsa atau negara. Bukan pergi ke Malaysia, Singapura, dan Jepang. Itu bukan maksudnya. Anda dapat pergi ke keluarga, teman, komunitas, atau kuliah, bahkan orang-orang terdekat. Itu semua sudah termasuk. Tidak harus membawa Alkitab saat pergi menginjil. Boleh membawa Alkitab, tapi tidak harus. Anda bisa cerita tentang Yesus, Tuhan baik dan kasih. Yesus disalibkan untuk menghapus semua dosa. Itu bisa diceritakan. Itu bisa. Pada waktu murid-murid menerima perintah dan Yesus naik ke surga, mereka melakukan perintah tadi, yaitu pergi ke bangsa-bangsa. Yesus memiliki 12 murid. Yudas digantikan oleh Matias dan mereka pergi ke negara berbeda-beda. Ada pergi ke Siprus, India, Yerusalem, dan Roma di Eropa. Ada negara lain baik barat dan timur. Mereka mendirikan jemaat. Mungkin kalian berpikir bahwa mereka pergi untuk menginjil dan membaptis orang dengan mudah. Tidak gampang. Waktu itu banyak orang membenci, mempersekusi, dan melakukan kekerasan. Paulus melihat Stefanus dilempari batu. Paulus kala itu masih bernama Saulus. Saulus memburu orang Kristen di Damaskus. Tapi pada tengah jalan, Yesus muncul dan berkata, "Kenapa engkau menganiaya aku?" Saulus menjadi buta. Kemudian bertemu salah satu rasul, namanya lupa, untuk disembuhkan matanya. Beliau percaya Yesus, dibaptis, dan menjadi Paulus. Contoh seperti ini ya. Dalam sejarah berlokasi di Roma. Kaisar Nero yang bertanggung jawab membunuh lebih dari 2.000 orang Kristen. Dia menuduh orang Kristen dianggap bertanggung jawab atas kebakaran, padahal bukan orang Kristen.
Itu persekusi sampai sekarang masih. Itu tidak berhenti. Dan setiap hari masih ada. Jadi, tidak gampang dalam mengabarkan Injil. Tapi lihat ayat 20. Ada janji Tuhan bahwa dia akan bersama dengan kalian. Jadi, dia akan selalu bersama kalian kemanapun pergi. So, Anda tidak akan merasa sendiri karena ada Tuhan di sini dan pergi bersama. Orang yang tidak percaya Yesus, kemudian dia percaya Yesus, kemudian dibaptis. Ini adalah salah satu perintah penting untuk semua orang Kristen. Anda bisa cerita tentang Yesus disalibkan dan dibangkitkan. Anda bisa berbagi cerita tentang Alkitab. Apapun caranya bisa. Saya berharap kalian dapat menginjil tetapi tidak memaksa. Hanya mengabarkan kabar baik, yaitu keselamatan, agar semua orang tahu siapa Yesus. Kita tidak bisa memaksa orang untuk percaya. Percaya atau tidak itu adalah urusan sendiri, karena iman itu hubungan dengan Tuhan, bukan manusia. Jelas kan? Kita hanya berbagi tentang Yesus itu baik. Atau cerita seperti apa, bisa. Atau Anda bisa berperilaku baik agar orang bisa tahu dan melihat orang Kristen itu baik. Perspektif seperti itu. Saya senang kalian menonton drama visualisasi Jalan Salib di gereja. Kalian bisa merayakan, bersyukur, dan berdoa, serta berperilaku seperti Tuhan Yesus yang selalu bersama. Kalau percaya Yesus, dia pasti bersama. Sudah cukup ya? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.